Negara Sri Lanka berada di situasi sangat kacau. Masyarakat di negara Asia Selatan itu menggelar demonstrasi besar-besaran. Negara yang berjarak 1.637 km dari Banda Aceh, Indonesia, kini dalam situasi keamanan yang sangat parah. Kekacauan ini akibat krisis ekonomi. Puncaknya, rumah Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa diserbu masyarakat Sabtu tanggal 7 Juli tahun 2022. Kediaman pribadi sang presiden diacak-acak demonstran. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu Istana Rajapaksa di Kolombo. Situasi itu memaksanya melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui. Barikade yang dipasang polisi setempat dirobohkan. Saat berada di dalam Istana Presiden, massa mengobrak-abrik dapur dan bagian rumah lainnya. Tidak hanya itu, para pendemo juga berenang di kolam pribadi Presiden. Bahkan, pendemo menemukan uang dalam jumlah besar dari salah satu ruangan, namun dikabarkan sudah diserahkan ke unit keamanan. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini. Ekonomi Sri Lanka sudah lama memburuk. Persis sejak kemerdekaannya dari Inggris 1948 silam. Kondisi ekonomi negara beribu kota Kolombo itu semakin buruk saat pandemi menyerang secara global pada 2020 hingga saat ini. Masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan, bahan bakar minyak, hingga obat-obatan. Kondisi ini akibat negara melarang impor untuk menekan penggunaan cadangan mata uang asing. Karena mata uang asing akan digunakan negara untuk membayar utang luar negeri. Namun mirisnya, utang tidak lunas, sementara warga negaranya melarat. Kondisi ekonomi Sri Lanka makin parah ketika mengeluarkan kebijakan salah, yakni pembatasan pariwisata selama pandemi. Pendapatan dari sektor itu hancur. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyatakan, negaranya telah bangkrut. Penderitaan akut dampak krisis ekonomi masih akan dirasakan hingga akhir tahun 2023 mendatang. Setelah protes besar-besaran di tengah krisis ekonomi, Ketua Parlemen Sri Lanka mengatakan Rajapaksa akan mengundurkan diri Rabu tanggal 13 Juli. Namun, belum ada kabar langsung dari Rajapaksa tentang rencananya usai resmi mengundurkan diri. Kabar pengunduran diri juga datang dari Perdana Menteri Wickremesinghe. Dia akan mundur untuk memungkinkan pemerintah sementara dan semua partai mengambil alih. Sri Lanka kini tidak memiliki sisa dolar untuk mengimpor bahan bakar, yang telah dijatah secara ketat. Kondisi itu membuat antrean panjang warga di depan toko-toko yang menjual gas untuk memasak. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah Sri Lanka untuk mengatasi krisis. Di antaranya, pemerintah Sri Lanka meminta warganya yang berada di luar negeri untuk mengirimkan uang ke dalam negeri demi memenuhi kebutuhan bahan pangan dan bahan bakar. Salah satu utang terbesar adalah ke China yang mencapai 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Utang tersebut gagal dibayar, di tengah krisis ekonomi terburuk selama lebih dari 70 tahun terakhir. Cadangan devisa Sri Lanka rontok, karena hanya di kisaran 50 juta dolar Amerika Serikat. Sementara pada 2019 cadangan devisa mencapai 7,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sri Lanka telah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Tim IMF sudah berada di Sri Lanka pada 20 hingga tanggal 30 Juni tahun 2022. Pemerintah Sri Lanka ingin meminta bantuan utang 4-5 miliar dolar Amerika Serikat.